ya, tidak pernah mengalami sebelumnya atau bersamaan dengan haidnya misalnya, ya, ini remaja, ya, yang istihadahnya dengan haidnya, ya, di awal kali, ya, yang mana belum memiliki kebiasaan sebelumnya. Atau ya, perempuan yang sudah memiliki adat kebiasaan sebelumnya, ya, yakni haid yang lancar, ya, berulang, ya, sebelumnya, itu perempuan mu'tadah, ya. Pembagian yang pertama adalah perempuan yang mubtadi'ah, ya, yang baru, ya, mengalami darah istihadah, ya, atau mengalami, ya, keluarnya darah al-istihadah tersebut, ya. Apa itu al-mubtadi'ah? Perempuan al-mubtadi'ah wahillati lam tarad dama qabla dhalik, ya, yakni perempuan yang tidak pernah melihat darah sebelumnya, tidak pernah mengalami sebelumnya, ya. Ini kalau tidak pernah mengalami sebelumnya, dia memiliki dua keadaan, atau ya, ada dua keadaan. Yang pertama, ya, dia mampu membedakan, ya. Keadaan yang kedua, ya, dia tidak mampu membedakan. Jelas ya? Perempuan yang baru mengalami istihadah, ya, ya, yang mana sebelumnya dia tidak pernah melihatnya. Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia memiliki tamyiz, mampu membedakan. Keadaan yang kedua, yakni antara darah haid dan darah istihadah. Keadaan yang kedua adalah tidak memiliki tamyiz, tidak memiliki pembeda untuk membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Jelas ya? Ya. Kita ke keadaan yang pertama, yaitu perempuan yang memiliki pembeda, mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Maksudnya yaitu dia mengetahui, ya, waktu datangnya masa haid dan keluarnya atau sucinya dari masa haid. Ini maksud dari tamyiz, memiliki pembeda, ya. Dia mengetahui datangnya masa haid dan, ya, sucinya dari haid, ya, habis masa haid, ya. Kenapa? Karena darah haid ini, ya, ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya misalnya, ya. Telah kita lewati pembahasan ini, penjelasan tentang, ya, tanda-tanda darah haid, ya. Dari hukumnya misalnya bahwasanya, ya, maka dia beramal dengan, ya, at-tamyiz, ya, pembeda, ya. Kenapa darah haid misalnya, ya, bisa dibedakan, ya, dia, ya, kental misalnya, ya, memiliki aroma yang tidak sedap, ya. Allahul musta'an, dan lain sebagainya dari alamat-alamat yang diketahui oleh perempuan, ya. Maka, ya, apabila telah datang, ya, alamat tersebut, maka dia hitung itu adalah darah haid, ya. Dan apabila selepas, ya, alamat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah telah selesai masa haid, maka dia mandi kemudian sholat, ya, mandi kemudian sholat, walaupun masih keluar darah, tetapi darah yang keluar setelahnya terhitung darah istihadah, ya, karena telah hilang alamat darah haid, ya. Jadi dia mandi kemudian sholat. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Dalilnya, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini ada sisi kelemahannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna damal haid aswadu yu'raf." Sungguhnya darah haid itu hitam, diketahui oleh perempuan. Ya, walaupun hadisnya ada sisi kelemahannya.
Ya. Juga berdalilkan dengan hadis yang lain, idza aqbalatil haidhah fatrukis shalah wa idza adbarat faghsili ankid dami wa shalli. Apabila telah datang masa haid, maka tinggalkanlah salat, ya. Apabila telah, ya, berlalu, ya, masa haid, maka, ya, cucilah darimu darah kemudian salat. Artinya ini menunjukkan bahwasanya ia ketahui masa haidnya dengan tadi, ya, pembeda tersebut yang dia ketahui, ya. Tentunya dengan mengetahui alamat-alamat darah haid, ya. Allah taala alam. Ini insyaallah taala, ya. Kemudian keadaan yang kedua apa tadi? Yaitu, ya, al-mubtadi'ah, perempuan yang baru, ya, datang padanya darah, ya. Ya, tetapi tidak mampu membedakan antara, ya, mana darah haid dan mana darah istihadah. Ya, ini ada beberapa pendapat ulama di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, selama, ya, dia adalah perempuan yang baru mengalami hal tersebut, keluarnya darah, ya, dan juga tidak pernah haid sebelumnya, ya, dia tidak memiliki juga, tidak mampu membedakan sifat-sifat darah haid, ya, yang dia bisa ambil, ya, patokan, dia bisa hitung, ya, masa haidnya, maka, ya, keadaannya perempuan ini dia tidak meninggalkan sholat dan tidak meninggalkan puasa, ya, sampai ia melihat, ya, sifat-sifat, ya, darah haid, ya, nampak dan mampu melihat sifat-sifat, ya, darah haid tersebut, ya. Kenapa? Apa alasannya? Ini pendapat, ya. Karena, ya, dia tetap berada di atas asal, ya, bahwasanya, ya, seorang muslim, ya, adalah mukallaf, dibebani dengan beban syariat, ya, tidak meninggalkan kewajiban, ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan berupa salat, puasa dan lain sebagainya, ini, kecuali melihat atau telah memastikan bahwasanya itu adalah darah haid. Ya, ya. Karena kenapa? Apa alasannya? Ya. Karena, ya, diketahui, ya, di sana ada perempuan yang tidak mengalami haid. Ya. Engkamah kunrai dena haid. Ya. Allahul musta'an. Ya. Allahul musta'an. Ya, ini mungkin diketahui, ya. Ya. Sabah angka ya wisan. Ya. Ya. Yani, ya, Allah taala alam, ya, maka dia kan mana akan rekodena haid, ya. Tetapi, ya, sebagaimana dikatakan oleh pendapat ini bahwasanya, ya, bukan keharusan perempuan itu, ya, mengalami haid, ya, karena di sana ada perempuan yang tidak mengalami haid, tidak datang haid, dan juga saya tahu, ya. Ya, masih muda, ya. Ya, bukan karena misalnya, ya, yang sudah, ya, monopaus, ya, opoker, astagfirullah, afkir, ya. Astagfirullah. Ya. Tapi di sana juga ada pendapat yang lain. Ya. Yaitu kalau pendapat Asy-Syafi'iyah, ya, mengatakan ia meninggalkan salat, puasa, ya. Sehari semalam saja dia tinggalkan salat dan puasa,
setelah itu dia kembali mengerjakan, ya, sisanya dia kembali mengerjakan puasa, ya, dan sholat, ya. Nah, ini mungkin di hari pertama maksudnya, ya. Setelah itu, karena anggaplah misalnya darah keluar terus, ya. Sementara dia ada perempuan yang baru datang, ya, mengalami hal tersebut, maka dia tinggalkan sehari semalam puasa, sholat, ya. Demikian pula kalau dia berpuasa dia tinggalkan, maka setelah itu dia kerjakan, ya. Dan juga Asy-Syafi'iyah memiliki pendapat yang lain, yaitu dia kembalikan kepada keadaan perempuan yang mengalami haid, ya. Berapa paling banyaknya perempuan haid? Kalau menurut Asy-Syafi'iyah paling banyaknya perempuan haid yaitu 15 hari haid, ya. Maka dia hitung 15 hari, kemudian setelah itu dia hitung suci, mandi, kemudian, ya, kerjakan kewajiban, ya. Kalau yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, ya, yaitu beramal dengan yang tadi, sehari semalam dia tinggalkan, ya, sholat, ya. Kemudian setelah itu dia sholat, di hari keduanya mandi kemudian sholat. Jelas, ya? Ya. Ini pendapat, ya, Zufar, ya. Kalau madhab atau Imamul Auza'i dan sebagainya, ya, dia lihat kepada keluarganya, ya. Sedikit lagi insyaallah ta'ala kita tutup. Pendapat apa Imamul Auza'i, Imamul Thawri dan selainnya, ya, berpendapat bahwasanya, ya, perempuan yang seperti ini dia kembalikan kebiasaannya, ya, menurut, ya, kebiasaan keluarganya, ya, kakaknya, ibunya misalnya, berapa hari kebiasaannya, ya. Ya. Kalau tidak, yani tidak memiliki keluarga, ya, maka, ya, atau kebiasaan keluarganya juga tidak dia miliki kebiasaan, ya, maka dia kembalikan kepada, ya, kebanyakan perempuan mengalami masa haid, yaitu 6 hari 7 hari misalnya. Ini suatu riwayat dari Imam Ahmad, ya. Allahu ta'ala a'lam. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kebanyakan perempuan atau, ya, masa haid perempuan paling banyak yaitu 10 hari. Ini mazhab Imam Abi Hanifah, ya. Kalau mazhab Imam Malik 2 riwayat, ya, yaitu dia kembalikan kepada 15 hari masa haid, kemudian 15 hari misalnya masa suci, ya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab, ya. Ini memang rumit, ya, kalau, ya, ya, perempuan yang baru mengalami dan tidak mampu membedakan antara darah haid dan darah nifas, ya. Ala kulli hal, Syekhuna, ya, Muhammad ibn Hizam al-Fadli al-Ba'dani hafizahullahu ta'ala, ya, wasaddadah, itu berpendapat dengan pendapat yang tadi saya sebutkan yang pertama, bahwasanya, ya, dia tidak meninggalkan sholat dan tidak meninggalkan puasa, ya. Puasa selamanya, sholat semua selamanya pada aronewe, ya, dena haid, ya, nyamanah, ya, ya, tidak terbatas, ya, ibadahnya, ya, beda dengan saudari-saudarinya yang lain. Allahu ta'ala a'lam, ya. Ini yang dipilih oleh beliau, ya, dengan alasan itu tadi, ya. Di sana ada perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, ya. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab, ya. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu, ya, pembahasan, ya, sambungan dari, ya, tentang perempuan yang istihadah, mengalami istihadah. Tadi yang telah kita sebutkan yaitu perempuan yang baru mulai, ya, mengalami istihadah, ya, perempuan yang baru mengalami istihadah. Kalau yang kedua,
yaitu yang belum kita bahas, yaitu perempuan yang sudah memiliki kebiasaan, ya, sudah memiliki kebiasaan, ya, baik itu masa haid, ya, kemudian ya, datang al-istihadah, ya. Ini yang belum kita sebutkan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.